Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kembali kami menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyampaikan pertanyaan kepada kami. Ya, mudah-mudahan menjadi asbab ilmu kita bersama dan menjadi wasilah kebaikan. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan sampaikan ke nomor 0812 9896 7796. Ya. Baik, pertanyaan yang pertama datang dari Ibu Rifat dari Bank DKI Syariah yang menanyakan, baru-baru ini dikabarkan salah satu pengadilan di Indonesia mengabulkan pernikahan beda agama. Saya ingin bertanya bagaimana sebetulnya ketentuan pernikahan beda agama dalam ajaran Islam. Sebab ada yang menyatakan bahwa lelaki muslim boleh menikahi wanita non-muslim. Apakah seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Pernikahan itu adalah urusan agama. Oleh karenanya dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 74 jelas, yaitu bahwa pernikahan atau perkawinan itu sah berdasarkan agama. Artinya menurut agama begitu. Harus ya menentukan agama. Itu mengenai keabsahan. Sedangkan pemerintah melalui pegawai pencatat nikah itu adalah legalisasi, ya kan, pengadministrasiannya. Jadi ada dua hal di Indonesia ini, ada keabsahan dan kelegalan. Keabsahan itu menurut agama, ya, legal menurut negara. Begitu. Tentu kita sebagai umat beragama yang baik, warga negara yang baik, itu wajib ya komitmen dengan dua ketentuan itu. Ya, ya. Dalam Al-Quran, misalnya surat Al-Maidah ayat 5, ya, surat Al-Baqarah 122 disebutkan bahwa Muslim itu tentu saja nikah dengan muslimah, tetapi muslim boleh nikah dengan kitabiah, wanita ahlul kitab, yaitu wanita Yahudiyah dan wanita Nasraniyah, ya. Tidak wanita yang paganis, ya, yaitu musyrikah. Ya, di Indonesia termasuk kategori agama syirik itu adalah selain Yahudi dan Nasoro, yaitu Hindu, Buddha, dan yang lainnya, ya. Itu dasarnya ada di surah Al-Maidah ayat 5, ya. Juga tentu sedangkan sebaliknya muslimah itu tidak boleh nikah dengan non-muslim, baik yang kitabi ataupun non-kitabi, ya kan. Itu di surat Al-Baqarah tadi itu, ya, wala tankihul musyrikat hatta yu'minna, ya, kalian tidak boleh menikahkan orang-orang musyrikat sampai mereka itu beriman, itu, ya. Itu jadi jelas prinsip di Al-Quran, dalam hadis juga jelas. Jadi berdasarkan Quran dan hadis sangat jelas, ya, nikah beda agama itu maksudnya ya muslim, dia beragama Islam, ya, pada dasar nikah dengan muslimah, tetapi dibolehkan ya di luar negeri atau dalam satu kondisi begitu muslim menikahi non muslimah asal ya penganut ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasraniyah. Selain itu Hindu, Buddha tidak boleh karena termasuk musyrikat. Itu jelas tuh di Al-Baqarah, tidak boleh, ya.
Ya, jadi dan di Indonesia di legalitasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Ya, ada pihak yang mencoba mengajukan judicial review ke MK. Alhamdulillah orang-orang MK ya masih bagus imannya, ditolak begitu, karena nikah itu sesuatu yang sakral, ya, menghalalkan yang sebelumnya tidak halal, begitu. Nah, urusan halal menghalalkan itu bukan urusan manusia, urusan Tuhan, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak boleh orang itu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Itu adalah dosa besar. Ya, wallahu alam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Inggit, ya, sama dari Bank DKI Syariah, yang menanyakan bagaimana status ibadah kurban jika hewan kurban diperoleh melalui pembiayaan dari bank syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu saja bagus, ya. Pembiayaan melalui perbankan syariah itu berarti kita ikut, ya, mendukung program, ya, ekonomi syariah, ya kan. Dapat pahala di situ, kemudian hasilnya digunakan untuk kurban. Ya, mudah-mudahan pahalanya itu ya dapat 2 poin tuh. Pahala mendukung ekonomi syariah dan pahala ya melaksanakan sunnah muakkadah, anjuran berkurban. Sangat bagus, wallahu alam. Bagus itu saya kira dibuat program, ya. Kalau setahun itu dapatlah insya Allah, ya 3,5 kan. juta. Jadi tabungan kurban begitu, bagus itu ya. Lalu bagus juga perbankan memberikan bonus lah atau apa begitu sebagai apresiasi, ya kan. Atau perbankannya sendiri memberikan contoh kurbannya sapi yang besar, bukan begitu, insya Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Maisah, sama dari Bank DKI Syariah, yang menanyakan setiap tahun saya selalu mengalokasikan pendapatan untuk persiapan kurban ataupun pembelian hewan kurban. Namun di 2 tahun ini ada saudara yang bermasalah dan membutuhkan dana, saya sedekahkan dananya, dan tahun ini juga kasusnya seperti itu, ya, terulang. Bagaimana hukum dari kurban saya di tahun ini? Saya tidak membantu saudara karena udah di tahun lalu, namun dipakai untuk berkurban. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali kepada status hukum. Berkurban itu sunnah muakkadah, tidak wajib, ya, kecuali bagi yang betul-betul mampu, ya kan. Nah, itu berdasarkan hadis, siapa yang mampu tapi tidak berkurban maka janganlah mendekati musola, masjid, yaitu ulama menyimpulkan berarti ini ya suatu semacam ancaman, ya kan, ya. Tapi pada dasarnya sunnah muakkadah. Nah, sedangkan sedekah itu ada sedekah sunat, ada sedekah wajib. Ya. Zakat itu kan sedekah juga. Innamas shadaqat kan, ya, itu sedekah. Termasuk ya sedekah kepada yang wajib kita nafkahi, ya kan. Termasuk kepada fakir miskin atau siapapun yang sedang membutuhkan, ya. Jadi itu wajib malah, ya kan, wajib bersifatnya segera, ya kan. Sedangkan kurban itu kan tarohi, itu kan jangka waktunya, rentang waktunya panjang. Sedangkan sedekah itu mungkin satu kondisi yang mendesak, ya itu perlu segera. Makanya kondisi yang demikian itu jatuh hukumnya wajib. Nah, jadi bukan hanya tidak apa-apa, prioritasnya sudah tepat, ya. Bahkan dulu seorang imam besar, Abdullah ibnu Mubarak dari tabi'in, beliau tuh berangkat untuk menunaikan ibadat haji dari Syria begitu jauh, ya kan. Dulu kan tidak ada pesawat, ya, tentu pakai unta begitu, ya. Nah, dengan perbekalan yang cukup karena niatnya ya mau sedekah juga,
di perjalanan qadarullah itu berjumpa dengan fakir miskin, ya, yang ya Membutuhkan, sangat ya, membutuhkan, ya kan. Ya, beliau tuh membatalkan keberangkatan, ya tidak dilanjutkan. Ya sudah, kalau begitu orang-orang yang seperti kamu itu di kampungmu, oh banyak, Syekh gini, wah, akhirnya sudah disalurkan untuk biaya menolong fakir miskin di kampung tersebut. Masya Allah, itu mirip itu kan. Ini demikian. Wallah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Rika, sama dari Bank DKI Syariah, yang menanyakan bagaimana status kurban patungan. Saat ini saya dan teman-teman berpatungan untuk membeli seekor kambing kurban yang kami serahkan ke sebuah pondok pesantren. Aktivitas ini berulang setiap tahun. Apakah diperbolehkan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini mirip dengan sebagian sekolah, ya kan? Anak-anak itu patungan begitu kan, anak-anak lalu patungan untuk kurban, ya kan, entah nyampe entah tidak, mudah-mudahan nyampe begitu, tapi akhirnya disembelih ya. Untuk metodenya adalah bagus, bergilir, sebutkan bahwa patungan kurban tahun ini terkumpul sekian begitu, cukup untuk membeli 1 ekor kambing ya atas nama fulan atau fulana, agar ini menjadi semacam motivasi ya. Jadi kayak arisan lah begitu ya. Itu begitu, tidak blank ya. Kalau blank itu ini untuk siapa saja, enggak begitu, karena ibadah fardiyah itu individual, sahnya ada unsur niat ya. Niatnya apa? Kurban untuk siapa, atas nama siapa ya. Jadi kurban ini atas nama itu pribadi ya, tentu satu individu ya dengan 1 ekor kambing. Kalau 7 itu 1 ekor sapi. Kalau atas nama ya. Tapi kalau untuk pahala ya kan, nah ini bisa banyak ya, 1 ekor kambing atas nama fulan, tapi untuk pahalanya ya 1 keluarga, itu boleh begitu ya. Ini yang ditanyakan kan atas nama. Kalau atas nama yaitu bagusnya bergilir saja ya, supaya kalau tahun ini sekian, yang lain-lain anak-anak atau ibu-ibu itu lebih bersemangat tahun depan supaya saya atau siapa kan begitu. Wallahualam. Baik, terima kasih atas penjelasannya.